Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna husna ittiba'i wa arinal batila batila warzuqna husna ijtinabi. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, kita masih lanjut pada tema tentang menjadi umat moderat dengan memberikan kepada setiap pemilik haknya. A'tikul ladzi haqqin haqqahu. Bagi ini kita lanjutkan tentang pemberian hak kepada diri. Bagian yang kedua, karena pada pekan yang lalu sudah kita bahas 3 dari hak diri yang wajib kita berikan terkait eksistensi hidup dan kualitasnya. Yang sudah kita bahas, pertama, berikan hak diri untuk hidup dengan tidak melakukan tindakan bunuh diri. Bunuh diri ini perbuatan yang tidak ada konsekuensi dunianya karena pelakunya sudah mati, tapi ada konsekuensi akhirat, masuk di neraka jahanam khalidan fiha mukhallada, selama-lamanya. Dan di jahanam itu, di samping panas api, pelaku bunuh diri melakukan kembali dan berulang-ulang apa yang ia lakukan di dunia untuk membunuh dirinya sendiri. Yang nenggak racun ya nenggak racun, yang tembak kepala, yang menusuk perutnya dengan benda tajam, ya ia lakukan itu berulang-ulang. Kemudian yang kedua yang sudah kita bahas, yaitu memenuhi kebutuhan makan dan minum diri kita dengan benar, artinya dengan halal dan terukur, tidak berlebihan dan tidak sangat kikir. Sangat kikir itu sengaja hanya makan apa istilahnya, mutih ya. Allah sediakan rezeki yang banyak, dia batasi seketat-ketatnya untuk hanya putih aja. Kalau nasi ya nanti yang putih ya garam. Kalau itu berada dalam kondisi fakir ya maklum. Tapi kalau orangnya cukup tapi pelit pada dirinya sendiri, itu tidak proporsional, dia tidak berada pada kondisi tengah ya. Yang ketiga yang sudah kita bahas adalah perhatikan keterbatasan diri dengan tidak memberinya beban pekerjaan atau amalan di luar kemampuannya, kecuali karena tuntutan keadaan sewaktu-waktu. Orang perlu mengurangi tidur, tapi itu tidak dijadikan kebiasaan sepanjang hidup dengan disengaja. Nah, pagi hari ini kita akan bahas
hak-hak diri berikutnya yang berkenaan dengan haknya atas pengobatan apabila tertimpa sakit, kemudian haknya atas keterjagaan diri dari bahaya, lalu tentang haknya atas lingkungan hidup yang sehat. Baik, kita mulai dari yang pertama, yang posisinya yang keempat. Berikan hak diri atas pengobatan apabila tertimpa penyakit yang tidak mampu ditangkal oleh sistem pertahanan internal yang bernama immunity atau imunitas. Ini dalam masa pandemi ini kalimat ini populer, imun, ya. Itu populer. Itu adalah sistem pertahanan bawaan yang Allah berikan ke dalam diri kita ini agar tubuh itu bisa mempertahankan dirinya sendiri. Kadang kita itu wahing. Wahing itu juga kita diajari untuk alhamdulillah, ya. Karena wahing itu bagian dari sistem di mana tubuh itu mengeluarkan kuman yang masuk ke diri kita, sehingga dengan tekanan udara yang keluar itu kuman itu akan berkurang, ya. Kalau dengan sadar kemudian ditambahi dengan istinsyak dan istinsyar, menghirup air ke hidung kemudian dibuang kembali seperti yang disunnahkan kalau kita mau sholat, mau wudhu, ya. Ada kumur-kumur, ada istinsyak, ada istinthar, ya. Itu apa yang kita wahingkan itu semakin berkurang. Dicoba dipraktekkan kalau terasa badan drop, wahing, tambahi dengan nyedot air, ya. Itu akan punya dampak yang terasa mengurangi gejala untuk flu, ya. Jadi badan punya itu. Kata dokter, jangan asal sakit lalu kemudian diobati. Nanti dokter tubuh sendiri itu menjadi tidak peka, ya. Jadi tidak peka. Di sel-sel tubuh yang kecil-kecil itu perannya sudah Allah bikin sedemikian rupa sehingga kalau ada virus baru, dia itu mengenali, menyimpan dalam, kalau modelnya komputer itu di memorinya, ya. Kalau baru itu dia lambat bereaksi, tapi begitu kenal nanti ada yang kedua, reaksinya cepat. Itulah kenapa ketika dulu dalam COVID itu ada imunisasi, apa istilahnya? Apa disuntik itu? Imunisasi, ya. Itu virus COVID yang sudah dilemahkan itu dimasukkan ke dalam tubuh, ya. Karena sudah dilemahkan, maka tubuh walaupun reaksinya telat, dia secara perlahan dapat mengenali virus ini. Nanti kalau ada virus yang masih segar masuk, tubuh sudah tahu cara meresponnya.
Jadi berobat kalau tubuh sudah mencret misalnya itu, biarkan bekerja dulu tubuh itu, membuang. Mencret itu bagian dari sistem tubuh membuang racun. Ya. Kalau sampai lebih dari 4 kali, berarti ini butuh bantuan penguat. Ya. Kemudian kedua, biarkan tubuh bekerja. Jangan pokoknya mencret, ambil obat anti mencret. Orang-orang Arab pedalaman pernah bertanya kepada Nabi. Ini Usama bin Syarik itu memberikan kesaksian, syahidtul a'raba, aku menyaksikan orang-orang Arab dusun yas'aluna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal alaina junahun alla natadawa, wahai Rasul, apakah kami ini berdosa itu kalau kami tidak berobat? Ya. Rasul menjawab dengan perintah, ya. Tadawaw ya ibadallah, berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Fa innallaha subhanahu lam yada' da'an, karena Allah yang maha suci itu tidak menjadikan penyakit illa wada'a ma'ahu shifaan, kecuali bersama penyakit itu Allah turunkan obat untuk kesembuhannya. Illal harama, kecuali penyakit ketuarentaan. Kalau ini nggak ada obatnya, masih di operasi plastik, ya. Itu ya pancet tua, ya, bisa dikencengkan, tapi ya tambah tua. Hanya ada orang yang kelihatannya secara fisik tuanya itu lambat, tapi umurnya ya tetap tambah tua. Jadi manusia itu kalau sudah wa man nu'ammirhu nunaqqisu fil khalq, siapa yang kami panjangkan umurnya, ya, kami akan kembalikan ke kejadiannya. Dulu masih lemah, baru bisa balik, habis itu belajar duduk, habis itu merangkak, habis itu belajar berdiri, habis itu lari. Nanti kalau panjang umurnya itu akan balik lagi. Istilah Jerman Timur tuh tang matang itu ya sudah ada di atas tempat tidur, sudah nggak bisa pipis, ya sudah diladeni, kasih pasang pampers, nanti itu diganti, ya persis kayak bayi, ya kayak bayi. Itu sudah sunnatullah. Tapi kalau yang lain Allah turunkan obatnya, bahkan bisa ular itu obatnya ada di bisa itu, ya. Ular kobra, nah itu serumnya itu untuk melawan bisa ular kobra. Saya pernah saksikan ada orang ya semacam pawang ular kalau di sini, ya. Dia punya banyak ular kobra, ya, untuk kepentingan satu menjaga ini, kemudian yang kedua untuk atraksi, ya. Saat dia masukkan ular kobranya ke tempatnya,
Tapi begitu ini mau ditutup, dia keluar lagi dan menggigit perutnya. Untung sistem di negeri maju itu telepon ke semacam pusat komunikasi, itu datang helikopter ke situ untuk ngambil, bawa ke rumah sakit yang punya serum, disuntik, dia selama 2 hari koma, perutnya itu bolong, yang di luar biasa sampai bolong perut itu. Tapi kemudian dia siuman, lalu kembali sehat dan kembali bergaul dengan ular-ular kobranya. Karena dia memang tidak dalam kondisi benci, hanya yang namanya ular, ya mungkin dia merasa mungkin sedikit tersakiti, lalu dia ngentuk, ya, ngentuk. Jadi Nabi bilang, berobatlah wahai hamba-hamba Allah, ya. Jangan kemudian sabar ya, apa cari pangeran. Pangeran tidak menghendaki seperti itu. Ikhtiarlah untuk berobat. Di samping pengobatan lahir, itu di dalam Islam itu dikenal juga praktek pengobatan ruqyah. Ruqyah itu ya bahasa kita itu ya seperti mantra, seperti jampi, tapi itu isinya doa dan bacaan-bacaan baik yang dimaksudkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dari penyakit dan minta kesembuhan. Ruqyah itu ruqyah syar'iyah. Tapi kalau jampi-jampi yang nyambung ke situ namanya ruqyah syirkiyah, itu ruqyah syirik. Kalau ruqyah syar'iyah itu sambungnya dengan Allah, karena fa idza maridtu fa huwa yashfin, kalau aku sakit dia yang menyembuhkan aku, ya. Dia menyembuhkan aku. Obat itu ikhtiar yang dia ciptakan. Doa juga ikhtiar, ya. Ruqyah. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5743, ini bersumber dari Aisyah istri Nabi. Itu dinyatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwidhu ba'da ahlihi. Beliau itu kata Aisyah itu pernah mentakwid itu yang meruqyah, ya. Ar-ruqyah itu al-udah atau at-ta'widah, ya. Pernah mentakwid sebagian dari keluarganya. Yamsahu biyadihil yumna, beliau mengusap yang sakit itu dengan tangan kanannya. Yaqulu, dan kemudian beliau berdoa, Allahumma rabban nas, ya Allah Tuhan manusia, adhib al-ba'sa, hilangkan kesukaran ini, isfihi, sembuhkan dia, antas syafi, engkaulah yang maha menyembuhkan, la syifaa illa syifauka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan yang kau berikan, syifaan la yugadir sakoman, kesembuhan yang tidak menyisakan sakit. Yang ini panjenengan semua bisa meruqyah itu, anak atau yang sakit baca doa ini, ya. Tidak bahasa Arabnya, ya bahasa Indonesia. Ya Allah yang maha menyembuhkan, hilangkan penyakit anakku, sembuhkan dia dengan tanpa menyisakan sakit, birahmatika ya arhamar rahimin. Sudah, ya. Itu ruqyah syar'iyah. Mungkin saya pernah singgung dulu, itu ada
Saya ada saudara yang berada di Saudi Arabia 40 tahun, sudah umur 70 sekian, mengalami sakit aneh, nggak bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur semalam 2 malam mungkin masih, tapi ini sampai lebih dari 9 hari nggak tidur belas, badannya gerges. Ke rumah sakit sudah cek semuanya, tidak ada, kecuali jawabannya insomnia. Ini penyakit gangguan tidur, tapi dia nggak bisa tidur sama sekali. Ketika diberitahu pertama dan sudah periksa rumah sakit, saya tidak punya ide. Tapi ketika sudah 2 kali ke rumah sakit termasuk ronsen itu tidak ketemu apa-apa, baru saya bilang, mau ndak kalau diruqyah? Ini tidak ada hubungannya dengan jin. Ini ruqyah itu permohonan kepada Allah. Ya, dia dalam keadaan seperti itu langsung jawab mau. Langsung saya atur waktunya. Diruqyah dari sini, dari Waru, dengan menggunakan aplikasi IMO semacam WhatsApp, tapi ini yang jalan di Saudi. Jadi pakai video call, semacam video call. Minta ada air yang dibuka, ya. Kemudian dia diminta ada yang dampingi, khawatir ada efek muntah dan lain-lain. Ternyata ya yang dibaca ada ayat Quran, ada sholawat, ada doa, ya. Dia suruh letakkan tangannya di bagian mana yang terasa paling tidak enak, dia taruh situ. Sekali diruqyah, kemudian besoknya telepon, kata dia, sampai kesiangan, ya. Alarm nyala itu dia nggak bangun, dibangunkan oleh orang lain, orang lain. Tapi ketika bangun, katanya dia seluruh badannya sakit semua. Ya maklum, orang tidak tidur selama lebih dari seminggu. Ya, ruqyah kedua sudah bisa turun. Ruqyah ketiga sudah naik turun tangga dan kemudian selesai. Jadi betul Allah itu yashfin, Allah itu yang menyembuhkan aku. Kalau ikhtiar-ikhtiar yang biasa belum ketemu, larilah kepada yang maha tahu, yang maha menyembuhkan, ya. Jangan lari ke tempat-tempat yang syirik, ya. Oh ini kamu harus nyembelih ini ditanam di sini. Udah, itu jangan diikuti, ya. Kalau mau nyembelih ayam, kasihkan sama orang-orang miskin itu, minta doa. Yeah. Ini satu kabar untuk berobat. Dan karena itu lalu hal-hal yang berhubungan dengan pengobatan itu menjadi fardu kifayah. Harus ada orang yang punya keahlian untuk mengobati. Jadi dokter rumah sakit, pabrik obat itu fardu kifayah. Jangan sampai ada orang jangan sampai ada yang tidak ada yang mengurus itu, ya. Itu perlu ada, ya. Karena badan punya hak untuk diobati, ya. Yang kedua, berikan hak diri atas keterjagaannya dari bahaya dengan menghindari tindakan yang akan membuatnya jatuh dalam bahaya atau kebinasaan. Ini hak badan yang kedua.
Ya ini agak nyambung-nyambung dengan apa bunuh diri itu, tapi ini kaitannya dengan bahaya. Kalau sudah tahu bahaya itu jangan dibuat mainan. Kalau sudah tahu itu senjata api, ya jangan ditaruh sembarangan, karena itu membahayakan. Ada kan kasus polisi naruh senjatanya sembarangan, yang pegang adiknya umur berapa itu, yang ditembak kakaknya, dan langsung berangkat. Kakaknya hanya selisih 2 atau 3 tahun. Mainan, ya. Mainan. Dari ke rumah sakit sudah berangkat. Jadi itu termasuk bagian dari kehati-hatian untuk menjaga hal-hal yang bahaya itu karena itu iman yang paling lemah kata Nabi itu kalau ada bahaya di jalan orang menyingkirkan. Itu cabang iman yang paling rendah. Kalau sama itu aja ndak, malah naruh sengaja naruh pasir, nanti kemudian dia sembunyi lalu ngerekam bagaimana korban itu jatuh. Wah, ini orang sudah tidak punya iman. Allah telah membekali diri manusia itu dengan naluri untuk menghindari bahaya. Ya. Buktinya kalau kita dalam keadaan tidak sadar lalu tidak nyadari akan bahaya, lalu orang bilang awas. Nah, kita lalu segera ingat itu. Kita punya itu, tapi manusia itu punya kehendak yang kuat, sehingga kadang manusia itu melawan nalurinya sendiri. Memang sengaja menantang bahaya. Sehingga Allah melarang. Tidak cukup dikasih naluri. Kalau hewan-hewan itu naluri, ya. Ada apa dia lari, ada mobil kucing itu lari, ya. Itu naluri, ya, naluri. Tapi manusia bisa melawan nalurinya, sengaja nabrakkan dirinya ke kereta, itu manusia, maka dilarang oleh Allah. Rasul menyatakan, kata sahabat Ubadah ibn Samit, qada alla dororo wala diroro. Rasul menetapkan nggak boleh itu ada tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun tindakan yang membahayakan orang lain. Berkenaan dengan bahaya ini, itu para ulama dari berbagai hukum-hukum fikih yang tersebar itu merumuskan kaidah-kaidah terkait dengan bahaya. Ad-dararu yuzalu, bahaya itu harus dihilangkan. Karena itu dalam syariat ada syariat khiyar. Apa khiyar itu? Orang jual beli, setelah dia terima, kok barangnya tidak cocok dengan speknya. Ini kok ada pecahnya ini. Maka disediakan. Ini kan orang kena bahaya ini, kena kerugian. Ya. Lalu ada disediakan dalam ilmu hak untuk khiyar.
untuk memilih apakah jual beli itu jadi atau tidak. Kalau orangnya memilih gak apa-apa, aku butuh soalnya, kalau cuma gini tidak apa-apa, berarti dia milih oke. Tapi kalau enggak, kembalikan, dan sana wajib kembalikan. Kalau enggak, dia dolim. Enggak, dia dolim. Sekarang ada orang masuk jualan-jualan gitu enggak siap dengan hak khiyar. Orang jualan lewat internet itu harus siap untuk kembalikan. Saya pernah beli panci retak, kemudian ketika buka di video lalu dilaporkan ada retaknya, pancinya panci itu aja, apa itu, panci kayak gini loh, kaca ya, yang apa, mudah ngorainya dan ya pokoknya lebih mudah ya. Ini ternyata uang dikembalikan, pancinya tidak perlu dikirim, itu diberikan lan-lanan. Wah, ini penjual luar biasa ini ya. Pancinya tidak diminta, uangnya dikirim kembali. Tapi saya beli pompa kecil, kompresor, ininya dicoba isi tapi bocor, yang untuk keluar terus sudah ditutup masih keluar angin. Setelah dilaporkan hanya dibilang, oh itu bisa diganti om, itu bisa diakali, seban ganti aja. Kok enak suruh ganti dewe. Ini jualan orang tidak ngerti hukumnya. Nah, sudah dibilang, dijawab kapan gantinya dikirim, saya tunggu untuk ganti ini, nggak dijawab. Nah, itu orang tidak moderat di dalam menerapkan apa hukum ya. Ada perwalian. Kenapa ada perwalian? Jadi orang yang masih berada di bawah umur, anak-anak yang idiot itu berada di bawah perwalian. Itu apa? Untuk menjaga ini agar tidak kena madorot orang lain. Sudah besar tapi idiot, lalu dia dibilang oleh orang lain, rumahmu tak tuku ya? Oh iya Pak Lek, wani piro sampean? 10 juta akeh 10 juta itu. Oh game pun. Ini orang idiot. Jadi dalam rangka agar dia tidak kena madorot, ada syariat perwalian, ada syariat perceraian. Apa itu? Untuk menyelesaikan agar konflik ini selesai. Kalau kemudian yang sudah nikah tidak boleh cerai, wah itu tidak ada jalan keluar untuk mengatasi persoalan. Konfliknya sudah memuncak, nggak selesai-selesai, ini tutup, tidak boleh cerai. Maka Islam menyediakan ruang untuk berpisah. Nanti mungkin ketemu dengan jodoh yang lain yang lebih cocok. Ini ketemu jodoh yang lain yang lebih cocok. Daripada hidup dalam panasnya hubungan yang saling menyengsarakan antara satu dengan yang lain. Itu harus dihilangkan. Tapi yang kedua, ad-darul la yuzal bid-darar, tapi menghilangkan bahaya itu tidak boleh dilakukan dengan menciptakan bahaya yang lain. Artinya jangan bahaya dihilangkan dengan cara bahaya. Yang sering buat apa contoh itu, misalnya orang apa namanya berada di laut ya. Satu orang mendapatkan papan yang hanya cocok, yang hanya cukup untuk dia ya. Tapi kemudian yang lain merampasnya. Nah ini dia
mau menghilangkan bahaya untuk dirinya sendiri dengan membahayakan orang lain. Itu tidak boleh. Ya. Kemudian idza ta'arada mafsadatani ru'ya a'dhamuhuma dararan birtikabi akhaffihima. Jika ada dua mafsadat, ada dua bahaya yang berlawanan, ya, maka yang yang bahayanya lebih berat itu ditinggal, jalani bahaya yang lebih kecil. Ya. Ini kalau lompat ke kiri, saya jatuh ke parit. Lompat ke kanan, jatuh ke tempat buaya. Ya sudah, lompat ke parit aja. Pancet di tengah, ketabrak sepur. Wah, ini jangan milih tabrak sepur aja, enggak. Lompat ke kiri kok parit, ke kanan kok buaya, parit. Ya. Sama-sama jatuh ke bahaya, tapi bahaya yang lebih kecil itu yang dilewati. Ada ibu hamil, ini terancam jiwa ibunya kalau tidak dioperasi, anaknya tadi tidak dikeluarkan. Kalau tidak dioperasi, mungkin anaknya mati, ibunya mati. Mana yang didahulukan? Operasi. Ya. Mungkin anaknya mati karena belum waktunya lahir, tapi ibunya selamat. Itu artinya bahaya yang lebih kecil yang dijalani. Kemudian darurat, keadaan darurat membolehkan yang dilarang. Itu dalam rangka agar tidak darurat. Orang di waktu puasa boleh mokel kalau ada bahaya yang kalau tidak mokel dia akan menimpa dirinya. Lalu darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Mendapatkan kebaikan itu mencegah bahaya itu lebih diutamakan dari mendapatkan kebaikan. Ini ada musim ta'un, ya kayak yang lalu, Covid. Kalau keluar itu ada bahaya bisa tertular. Padahal saya keluar mau ikut sholat jamaah ke masjid. Nah itu kalau dalam koridor fikih, ke masjidnya ingin mendapat maslahat, tapi ada bahaya. Nah bahayanya yang diutamakan. Sehingga Nabi menyatakan bahwa orang yang berada dalam suasana ta'un lalu dia bersabar untuk tetap berada di rumahnya dengan tetap meyakini bahwa penyakit itu tidak akan menimpa dirinya kecuali kalau Allah sudah tentukan. Kata Nabi, dia yang bertahan itu akan mendapatkan pahala syahid. Ya. Jadi jangan punya prinsip keluar ya kalau sudah takdirnya ya, tidak begitu, ya, tidak begitu. Jalan di rel ini lebih cepat, ini lebih cepat nyampe. Aja tapi ini jangan-jangan ada kereta ini. Udahlah, nah kalau jangan seperti itu, ya. Tetap harus ada perhitungan. Jadi Islam itu tidak kemudian menghilangkan pertimbangan akal sehat. Lalu yang ketiga, berikan hak diri atas lingkungan hidup yang sehat dengan tidak melakukan perusakan di bumi. Perusakan di bumi itu banyak, motong pohon atau apa itu. Kalau itu tidak untuk maslahat, jangan lakukan. Pohon itu bermanfaat, ya. Bermanfaat buat kita, ya. Allah nyatakan
Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Kalian jangan bikin rusak di bumi setelah di bumi ini diperbaiki oleh Allah. Bumi diperbaiki oleh Allah untuk tempat kamu. Jangan dirusak. Ya, jangan dirusak. Ya, karena itu tempat hidup kita. Berarti kalau buminya rusak itu akan berpengaruh buruk terhadap diri kita. Dampak buruk perusakan lingkungan hidup ini bersifat masif. Tidak hanya pelakunya yang kena, itu bisa kena orang lain. Karena itu perusakan lingkungan hidup itu adalah dosa sosial, dosa melanggar hak orang lain. Itu tidak bisa dihapus dengan istighfar dan ibadah ritual. Jadi kalau ada hadis man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Siapa yang puasa Ramadan atas dasar iman dan mengharap ridha Allah, maka dosanya akan diampuni yang lalu. Itu dosa kepada Allah, bukan dosa sosial. Jadi pemilik perusahaan yang buang limbahnya tanpa mengikuti aturan, masukkan ke sungai, puasanya itu nggak akan menghapus dosa itu. Ya, di kita ini ya orang itu punya cara sedemikian rupa untuk tidak diketahui. Ya, kalau musim hujan tidak ketoro karena ininya tinggi, tapi kalau sudah musim kemarau, ya, itu ikan-ikan di Sungai Berantas itu sudah banyak yang tidak lanang. Lanang itu tidak bisa membuahi yang betina akibat lingkungan yang kotor. Dan itu kalau dipancing, dimakan orang, masuk ke kita limbahnya. Jadi perusakan lingkungan itu berangkai-rangkai, dan kita tahu sekecil apapun perbuatan baik dan buruk nanti semua akan manusia akan melihatnya. Jadi hati-hati dengan perusakan lingkungan. Jangan gampang obong-obong, ya. Itu menciptakan udara yang kotor, ya. Okay. Allah menyatakan wala tabghil fasad fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Kalian jangan membuat rusak di bumi. Allah tidak suka terhadap pembuat kerusakan. Ada catatan nih tentang 5 kerusakan lingkungan yang menonjol. 1, penggunaan plastik yang masif. Plastik itu tidak berasal dari senyawa biologis, karena itu sulit terurai. Butuh waktu 100 sampai 500 tahun itu untuk mengurai plastik. Ya, ini perlu dimulai. Antara ini kalau belanja ya sudah dikampanyekan, tetapi rasanya kok kita kurang punya perhatian. Sekarang mungkin enggak, tapi jangan-jangan cicit kita nanti itu menemukan kesulitan yang tidak kita rasakan sekarang. Karena limbah plastik itu sudah sedemikian rupa, ya. Kelakuan kita masih belum mendukung ikhtiar ini, ya. Tempat-tempat tertentu itu sudah ada yang dipilah, ini plastik, ini bahan makanan, ini kertas, sudah dipilah-pilah. Tapi nanti yang ngangkut itu langsung dicampur di truknya, jadi susah, ya. Yang kedua, ya, itu pembuangan makanan layak konsumsi.
Itu di ujung hanya tinggal konsumsi itu kehilangan makan tuh bisa mencapai sampai 9%. Jadi ada pemborosan yang luar biasa dalam urusan makanan. Kemudian yang ketiga, pembuangan limbah baterai atau sampah elektronik yang tidak benar. Ini akan makin banyak kendaraan listrik. Baterai-baterainya bisa jadi kalau tidak benar itu memperburuk lingkungan hidup. Dan yang keempat, emisi gas buang. Ya. Itu mengandung hidrokarbon, ada nitrogen, dan ada karbon monoksida. Itu yang berkontribusi untuk pemanasan global. Kita sudah merasakan panasnya sekarang sudah. Entah nanti kira-kira 50 tahun yang akan datang kalau tidak ada ikhtiar untuk pengendalian. Lalu yang kelima, penggunaan AC yang berlebihan. Ya, kalau sudah tidak ada orang, matikan. Ya. Jangan seperti dulu di kantor DPR ya, nggak ada apa-apa, AC-nya nyala terus. Ya, AC-nya nyala terus. Orang yang nggak nyadari ini, apa namanya ini, remote-nya itu disimpan. Ya. Harusnya taruh situ, begitu selesai bagi orang bisa matikan. Disimpan, khawatir hilang, khawatir ketelesut. Itu tidak panjang pikirannya. Nanti sudah bayar listriknya besar, kemudian penggunaan AC yang tidak terkontrol itu membuat lingkungan menjadi lebih buruk. Jadi punya perhatian terhadap itu hak tubuh kita untuk kita perhatikan. Oke, sekarang itu waktunya sudah habis. Kalau ada pertanyaan setelah ini aja ya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan manfaat. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya.